Awal tahun 2025 ini memang diisi dengan keviralan dari polisi-polisi di Indonesia dari berbagai macam pemberitaan gitu kan ya, utamanya yang agak negatif-negatif ya gitu kan, dari baik pemberitaan media nasional maupun pemberitaan di sosial media nih, positive people. Kita semua pasti tahu gitu ya, kayak aduh gimana nih. Dan ini lagi nih ada viral dua konten polisi gitu kan ya, yang justru mendapatkan murka dari netizen. Waduh, bagaimana ini bisa terjadi sebenarnya? Apa sih kontennya? Ini adalah nggak tahu ya, apakah just konten atau memang ada emang curhat, curhatan atau emang suara dari dalam hatinya gitu kan ya. Nah, kita nggak tahu ya. Kita akan lihat dulu sebenarnya seperti apa kontennya. Kita reaction bersama. Positive people, jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Terima kasih pastinya buat yang udah subscribe. Ya, yang pertama kita akan reaction soal polisi curhat mengenai profesinya. Waduh, kenapa nih udah jadi polisi, kenapa masih curhat? Kita lihat dulu kontennya ya. Videonya seperti apa yang kita ambil nih dari akun X atau Twitter jeblok akun. Ada polisi curhat ngiri sama masyarakat yang menggaji dia dari uang pajak negara. Ini beneran polisi yang dalam video ini, kok bisa ya dia nggak tahu fungsi dan peran polisi dalam masyarakat? Kalau bawahannya saja nggak tahu, bagaimana atasannya? Presisi Polri basa-basi, begitu captionnya. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Enak ya jadi kalian, kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Lah kami kalau ada apa-apa lapornya ke siapa? Belum lagi tengah-tengah malam, bukannya dipanggil sayang, tapi dipanggil warga. Ada kalanya kita tuh disuruh kejar maling. Kenapa sih orang-orang itu selalu merasa kehilangan setelah sesuatu hal itu sudah nggak ada? Yang menjadi pertanyaan saya, tujuan Bapak jadi polisi untuk apa? Tugas Bapak sebagai seorang polisi itu apa? Bapak harus pahami itu, baru bisa berkomentar. Waduh. Kalau tidak mampu untuk menjadi seorang polisi, mundur. Waduh, mundur. Berhenti. Waduh. Jangan cuma hanya mengharapkan uang dari rakyat yang setiap bulan menggaji Bapak. Paham? Ya, itu tadi ya, positive people terkait dengan videonya seperti itu, yang di tweet langsung atau dikomentari langsung oleh salah satu netizen. Waduh, netizen ini keras banget ya, langsung nyuruh mundur gitu. Waduh, lalu bagaimana dari komentar warga X gitu kayaknya terkait video tersebut? Kita akan coba lihat seperti apa komentar dari warga X ya. Ya, ada komentar dari orang ini, polisi atau Kantipnas. Kalau zaman dulu Hansip. Kalau sudah nggak sanggup lagi ngemban tugas ya ajukan surat pengunduran diri aja. Secara massal juga boleh biar ngurangin beban APBN. Ada penyesalan jadi polisi dalam hatinya karena ternyata belum balik modal. Aduh, maunya dia jadi polisi tuh jaga pos doang kali, ngapain pos dijaga gitu ya. Terus hanya polisi tidur dan patung polisi lah yang tak pernah curhat dan mengeluh ya. Ada yang komen seperti itu. Coba tag dong polisinya, siapa pengen silaturahmi rasanya. Udah kelihatan, waduh, dari mukanya. Ini ada kata-kata yang harus kita sensor. Salah satu polisi, waduh, fungsi dari pengabdian yang tidak difahami. Profesi polisi dianggap hanya pekerjaan bukan pengabdian gitu ya. Ada komen, yakin bukan polisi Indonesia, ini polisi Indonesia itu presisi di setiap keadaan. Beneran ini anak buah Pak Listio Sigit P. Bener-bener, waduh, kalau emang bener-bener polisi, aduh, komentarnya ya agak, aduh, kok gitu. Ada yang menanyakan, kalau Bapak ngeluh berarti pendidikan dan pelatihan yang Bapak emban selama mengikuti sekolah polisi di SPN gagal. Pak, untuk diri Bapak, kalau Bapak tahu itu tupoksi dan kerjaan Bapak, namun Bapak curhat, lebih baik jadi warga sipil aja, Pak. Jadi Bapak bisa ngadu ke polisi, Pak, gitu ya. Lapor Pak Kapolres Sigit, ini kenapa anak buahnya curhat begini, kayaknya udah capek jadi pengayom masyarakat. Tolong bantu Pak Kapolri balikin lagi nih anggotanya jadi masyarakat biasa biar dia bisa lapor polisi.
Berhenti aja kau jadi polisi, kau nggak mau dipanggil tengah malam, ada orang lapor ke lu, kok kalian ada masalah, nggak usah melapor, cukup bungkam. Aduh, karena kalian benar-benarnya di atas tanah Indonesia ini. Waduh, aduh, komentarnya emang keras-keras ya, seperti itu ya. Positive people pasti. Nah, terus kita akan coba reaction video yang kedua gitu. Ada video yang kedua ini masih terkait polisi yang bikin konten di sosial media. Kita lihat dulu videonya dari @tumbangkan rezim kardus. Waduh, ini dia janjian. Kebetulan saya juga masih polisi. Polisi ini buat challenge bagi warga sipil yang mau ditembak polisi, silahkan datang. Wah, kita janjian. Kamu ke Palu atau ke alamatku, nanti kamu lari, saya tembak, kena kaki atau tidak. Bagaimana? Nanti kita kasih hadiah, siapa yang menang. Saya tuh kenapa suka challenge orang? Nah, jadi saya tuh orangnya tuh guys, suka dengan tantangan. Kasih atas ini dari Humas Polda Sulteng gitu ya. Terima kasih atas informasinya terkait konten Setia Budi. Saat ini perkara tersebut telah ditangani oleh Bidang Propam Polda Sulteng dengan melakukan panggilan kepada saudara Setia Budi untuk diminta keterangan terkait postingan video tersebut. Kami dari Bid Humas Polda Sulteng gitu ya, langsung direspon ya seperti itu. Minimal dicabut senjata apinya, dipanggil Direktur Penyidikan Umum, diskorsing dari Dinas Polri, dipecat dengan tidak hormat. Ini contoh seorang anggota polisi yang perlu dites psikologi ketika diberi senjata api. Sangat berbahaya sekali untuk rakyat sipil ataupun rekan kerjanya sendiri ketika mentalnya terguncang gitu ya. Itu tadi ada yang kayak takut gitu ya, kalau tiba-tiba mentalnya terguncang, tiba-tiba dia bisa menembak masyarakat sipil ataupun bahkan rekan kerjanya gitu ya. Agak ngeri ya, itu komentar dari netizen. Heranku kok bisa lolos jadi anggota Polri gitu ya. Seharusnya kalau beliau polisi yang suka tantangan, seharusnya beliau itu yang lari nanti ditembak. Sekarang bukan masalah tantangan atau challenge atau apalah itu, aparat terutama dikasih pistol untuk melindungi masyarakat, bukan sebagai alat untuk menakuti masyarakat gitu ya. Polisi macam begini bagusnya dilemparin ke tengah laut, di sana kan banyak tantangan. Wow, kesalahan besar bagi institusinya. Kalau masih mau mempertahankan orang sakit jiwa seperti ini tetap menjadi bagian di dalamnya, macam menyimpan bom waktu yang akan menghancurkan citra institusi di masa depan kelak. Tuh, yuk adu tembak aja, lo udah berapa tahun pegang pistol. Gue biasa latihan nembak sejak 1998 sampai sekarang dan biasa ngelatih nembak. Mau adu jago nembak bro. Waduh, ada yang nantangin balik ya. Ada yang polisi begini digaji pakai duit rakyat, tapi dianya malah kasih challenge buat tembak warganya. Ciri-ciri psikopat ini gitu ya. Waduh, tugas kau bukan main challenge tapi melindungi masyarakat. Kalau gak ada kerjaan, gimana kalau kamu yang ganti dikejar-kejar massa sambil diteriakin maling? Kira-kira lebih menantang yang mana? Seperti itu. Waduh, itu tadi komentar murka dari warga warga net gitu kan ya, terkait dua konten polisi ini yang ramai gitu kan ya. Aduh. Kalau menurut positive people gimana, langsung aja tulis di komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.